Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita, anime fantasi dalam spoiler cerita Donghua. Kali ini kembali kami memberikan kabar bahwa cerita Donghua ini akan segera hadir, yaitu Ascension of the Immortal Asura dalam kurung, kenaikan Asura abadi. Untuk kelancaran pembuatan konten ini, ayo dukung kami, makin banyak dukungan Anda makin cepat akan ditayangkan. Sinopsis, di benua Yuan, ada binatang buas yang luar biasa dan pembudidaya yang kuat. Kekuatan mereka yang sangat besar mampu menghancurkan gunung dan mengosongkan lautan. Di benua ini hiduplah John Phoenix, seorang pemuda malang yang tidak mampu mengembangkan dan menggunakan kekuatan sebesar itu. John hanya bisa tanpa daya memandang orang lain dan menyaksikan mereka terbang ke ketinggian yang tak terlihat. Setelah kebetulan bertemu dengan benda misterius, John mendapati dirinya mampu berkultivasi. Bertekad untuk tidak pernah merasa tidak berdaya lagi, John memulai jalur kultivasi yang penuh dengan bahaya dan kegembiraan. Memanfaatkan seni budidaya kuat yang ditemukan dalam objek misterius, John berangkat untuk menulis legendanya sendiri dan menjadi Asura abadi. Di ruang angkasa yang luas dan tak berujung, hanya bintang-bintang yang berkilauan di jarak yang bisa dilihat, bersinar terang di seluruh ilusi yang dingin dan tak bernyawa. Namun, di dalam tekanan yang tak ada habisnya muncul seberkas kekuatan yang sangat besar, merobek struktur ruang itu sendiri kemanapun ia melewatinya. Setelah bertahun-tahun melewati kegelapan ruang angkasa yang tak terhingga, garis itu mendarat di sebuah planet terpencil di tepi alam semesta. Pada saat itu, kegelapan malam berganti dengan siang hari ketika garis-garis tersebut jatuh ke dalam planet, mengangkat daratan di sekeliling dan membuatnya hancur. Setelah debu mereda, hanya kehancuran dan kehancuran yang terlihat hingga puluhan ribu mil di setiap arah. Dari seluruh benua dan sekitarnya, ribuan ahli turun ke tanah yang porak-poranda, mencari penyebab kehancuran besar tersebut. Namun pencarian berakhir sia-sia. Sejak hari itu, lahirlah sebuah legenda tentang meteor surgawi dengan kekuatan apokaliptik yang turun ke daratan, menghancurkan semua yang dilewatinya. Ribuan tahun berlalu, dan legenda berubah menjadi mitos. Hutan Skyclave, di kaki pegunungan Skyclave, merupakan hamparan hutan yang terbentang ribuan mil di setiap arah. Terletak di kaki pegunungan Skyclave, hutan luas yang belum dijelajahi menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh para ahli. Di dalam hutan, binatang buas dapat mengolah tubuh mereka dan menjadi selaras dengan unsur-unsur di sekitarnya, sehingga berbagai macam binatang ajaib dapat ditemukan di sana. Karena bahaya yang terkait dengan binatang ajaib, kebanyakan manusia menghindari hutan karena takut. Raungan memekakkan telinga menggema di seluruh hutan saat sekawanan serigala terlihat berlari mengejar seseorang. Matahari tengah hari menyinari kanopi hutan, menampilkan seorang anak laki-laki yang memiliki luka di sekujur tubuhnya. Dia terengah-engah saat lari dari serigala. Rambut hitam panjangnya, digantung di belakang, memantul ke belakang, sementara mata hitamnya yang tajam terfokus pada lingkaran di depan. Fisiknya jauh lebih halus dari yang diperkirakan orang seusianya, dan dia tidak memiliki masalah dalam menghindari serigala. Dia mencapai tempat terbuka di hutan. Sebatang pohon pagoda berdiri di atas menampung udara kecil, daunnya berwarna hijau cerah. Tingginya 30 meter dan lebar batangnya 10 meter. Ketika anak laki-laki itu berhenti sejenak untuk mengamati pemandangan puitis itu, seekor serigala berkumpul dari semak di sebelah kirinya. Anak laki-laki itu berbalik dan dalam sekejap pedang besarnya menyelimuti serigala itu dari atas kepala. Binatang itu tidak berusaha menghindari pukulan itu dan memukul di bahu. Pedang itu mematahkan kulit serigala dan bilahnya menghantam sendi bahu. Dampaknya membuat serigala kehilangan keseimbangan karena beratnya pedang besar itu. Serigala melanjutkan serangannya, mencoba mencakar lengan anak laki-laki yang memegang pedang, tapi terlalu lambat untuk menyadari tendangan yang mengikuti tebasan pedang tersebut. Serigala itu terbang ke pohon terdekat hanya beberapa meter jauhnya, dan pada saat itulah anak laki-laki itu menendang tanah dan berlari ke arah serigala, menusukkan pedangnya jauh ke leher serigala, membunuhnya. Dia mencabut pedang dari leher serigala, darah tumpah dan menutupi seluruh perut serigala. Dia dengan cepat berbalik, rambut panjangnya tergerai di belakangnya. Serigala lainnya tidak membuang waktu dan dalam sekejap, serigala lain menerjang bocah itu. Anak laki-laki itu mengangkat pedang besarnya untuk memblokir serangan itu.
Dia berhasil menangkis cakar besar itu, tetapi terlempar mundur 30 kaki ke dalam batu besar. Hah, bocah itu berteriak kesakitan ketika tulang rusuknya hampir patah karena kekuatan menabrak batu. Anak laki-laki itu menyeka darah dari bibirnya, dan perlahan bangkit. Di atasnya berdiri 7 serigala, menggeram dan menggeram sebelum menyerang anak itu secara bersamaan. Tiba-tiba, tanah sedikit terangkat ketika seorang anak laki-laki terjatuh di depannya. Kekuatan serangannya menyebabkan gelombang kejut kecil yang membuat semua serigala mundur. Setelah perlahan bangkit, para serigala menggeram menuju pendatang baru, namun memutuskan untuk tidak menyerang ancaman baru tersebut dan melarikan diri dari tempat kejadian. John, kamu benar-benar perlu memikirkan cara lain untuk berlatih. Metode pelatihan ini akan membuatmu terbunuh. Serigala-serigala itu setara dengan para penggarap pemurnian tubuh awal, sementara kamu hanyalah manusia biasa. Anak laki-laki baru itu berjalan ke arah anak laki-laki yang tergeletak di tanah, dan membantu bangun. Itu karena aku adalah manusia normal, sehingga aku perlu menggunakan metode ekstrim ini untuk menjadi lebih kuat. Setiap hari aku melihatmu dan anggota klan lainnya tumbuh lebih kuat, sementara aku hanya mengalami stagnasi. Bagaimanapun, terima kasih telah membuat kekacauan ini, Ryan. Balas Yohanes. John Phoenix adalah putra dari putra ketiga pemimpin klan Phoenix, Barden, dan berusia 14 tahun. Karena keadaan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, John tidak dapat mempertahankannya. Klannya telah mempekerjakan banyak dokter untuk mencari tahu apa yang salah dengan dirinya, namun tidak ada yang bisa mengidentifikasi masalah apapun pada tubuhnya. Sejak saat itu, John mencoba segala macam hal gila, bahkan bertarung dengan binatang buas yang kuat, untuk mencoba mengaktifkan potensi bela dirinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Haha, jangan sebutkan itu. Binatang buas ini bukanlah sesuatu yang perlu diributkan. Jawab Ryan. Ryan memiliki rambut coklat pendek, wajah rata-rata dan tubuh ramping, dengan tingkat budidaya di alam awal penciptaan kabut. Dia adalah putra dari penatua klan Phoenix yang kuat, dan telah menjadi teman John sejak mereka masih balita karena usia mereka sama. John tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia melihat kembali ke tanah yang sedikit terangkat akibat serangan Ryan. Tatapannya bertahan beberapa saat sebelum berjalan pergi bersama Ryan. Mereka berjalan keluar dari hutan dan menyusuri jalan besar sebelum akhirnya tiba di depan sebuah gerbang besar dengan tembok setinggi 20 yard yang membentang beberapa mil di setiap arahnya. Saat mereka mendekati gerbang, dua penjaga yang ditempatkan hendak menghentikan kedua pendatang baru tersebut, tetapi menyadari siapa dua orang yang mendekat. Selamat datang di rumah Tuan Muda. Apakah ekspedisi hutan Anda berhasil? Tanya salah satu penjaga. Sangat, jawab John. Ryan hanya bisa tersenyum masam pada penjaga itu, tapi tidak berkata apa-apa. Mereka berdua berjalan melewati gerbang dan masuk ke halaman klan. Klan yang mereka ikuti adalah klan Phoenix, salah satu kekuatan paling menonjol di wilayah tersebut. Klan tersebut memiliki hampir 10.000 anggota dan menguasai area seluas beberapa ratus mil di setiap arah. Halaman klan terbentang di sepanjang sisi utara pegunungan Skyclave, dengan bangunan megah, air terjun megah, dan puncak gunung yang menjulang tinggi terlihat di kejauhan. Kemana kau akan pergi selanjutnya? Tanya Ryan. Ayo kita pergi ke Bistret Hall dan menjual kulit ini. Meski kita mendapat uang saku setiap bulannya, uang tambahan tidak ada salahnya, jawab John. Mereka berbelok ke jalan utama klan, yang lebarnya 100 kaki dan panjangnya beberapa mil. Sejauh mata memandang, banyak toko, restoran, dan berbagai bangunan lainnya terlihat berjejer di kedua sisi jalan. Jalan samping terlihat setiap beberapa ratus kaki, bercabang di kejauhan. Jalan itu ramai dengan orang-orang yang menjalani kehidupan sehari-hari. Saat John dan Ryan berjalan di jalan, mereka disambut oleh banyak orang. Selamat datang kembali Tuan Muda. Bagaimana perjalananmu ke hutan? Tanya seorang pria parubaya. Itu bagus. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan darinya, jawab John. Kalau yang kamu mau hampir terbunuh, pasti, ejek Ryan. Apakah dia masih keluar dan melawan binatang buas di hutan? John, kamu sendiri yang akan terbunuh. Pemimpin klan tidak akan senang sama sekali jika itu terjadi, ucap seorang wanita parubaya. Tenang saja Tante May, aku selalu berhati-hati jika keluar ke dalam hutan, balas John sambil tersenyum. Ryan hanya bisa memutar matanya saat keduanya melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya sampai di depan gedung berlantai 3,
dengan berbagai kulit binatang menghiasi pintu masuk luar gedung. Saat menaiki tangga dan masuk ke dalam gedung, mereka disambut oleh wanita yang bertanggung jawab atas Aula Bistret. Dia tampak berusia sekitar 25 tahun dan cukup tampan, dengan rambut hitam panjang dan mata coklat besar. "Oh, kalau bukan tuan muda, apa yang kamu bawakan untukku kali ini?" tanya wanita itu. "Satu kulit serigala bumi. Apa yang bisa kita dapatkan untuk N ini?" John bertanya sambil mengeluarkan binatang itu dari cincin penyimpanannya. Cincin penyimpanan adalah kreasi yang sangat menakjubkan. Seseorang hanya perlu berpikir untuk membuka ruang cincin, dan pengguna akan menemukan hati nuraninya di dalam area dimensional. Dengan pemikiran cepat lainnya, barang yang diinginkan akan muncul di dunia nyata. Hanya melalui keahlian dan pengetahuan tentang dao spasial surgawi, seseorang dapat membuat cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan terletak di jari telunjuk kirinya, dan memudahkan perjalanan tanpa harus membawa barang kemana-mana. Cincin penyimpanan cukup langka di dunia fana, namun klan Phoenix memiliki sarana untuk menyediakannya kepada semua tuan muda mereka. Cincin penyimpanan yang dimiliki John cukup rendah, dengan ruang interior sekitar 10 kaki di setiap sisinya. Satu Earth Wolf bernilai 50 koin tembaga. "Sayangnya kau membawakanku yang levelnya cukup rendah, jadi aku hanya bisa menawarkan sebanyak ini," ucap Anne. 50 koin tembaga cocok untukku, jawab John sambil menyerahkan kulitnya dan mengumpulkan koin tembaga. Setelah berdagang kulit, John dan Ryan meninggalkan aula perdagangan dan melanjutkan menuju tempat tinggal klan utama, yang terletak lebih tinggi di lereng gunung. Berbalik di sudut bangunan, John menabrak anak laki-laki lain, dan terjatuh. "Perhatikan kemana kamu akan membuang sampah," ejek bocah itu sebelum melanjutkan jalannya. Anak laki-laki itu adalah Parker Phoenix. Dia memiliki rambut hitam pendek, dan wajah yang selalu terlihat sombong. Dia berumur 15 tahun dan merupakan kakak sepupu John. Ayah Parker, Oren, adalah putra pertama pemimpin klan, dan Parker memiliki sikap angkuh karena status dan bakatnya sebagai penggarap ranah penciptaan kabut akhir. Setelah membantu John berdiri, Ryan menoleh ke arah Parker dan bergumam, "Wah, Parker semakin menjadi bajingan setiap kali kita bertemu dengannya. Yah, dia adalah junior terkuat di klan kita. Kurasa itu bisa terlintas di benakmu pada akhirnya," jawab John sambil menatap Parker sebelum kembali menatap Ryan. "Ngomong-ngomong, aku akan pulang dan mandi. Aku akan pergi ke perpustakaan bela diri besok. Kamu mau ikut ke perpustakaan bersamaku?" tanya Yohanes. "Kau tahu, aku tidak tertarik mempelajari teori senjata. Yang perlu aku lakukan hanyalah menjadi lebih kuat dari musuh," jawab Ryan. John memandang Ryan sebentar sebelum tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika kamu berubah pikiran, kamu tahu di mana menemukanku." "Nanti." John membersihkan debu dari jubah hitamnya sebelum berjalan ke arah rumahnya, yang dia tiba beberapa menit kemudian. Rumah besar itu cukup besar, dengan selusin ruangan untuk berbagai keperluan, dan halaman luas yang memiliki taman besar dan area pelatihan bela diri pribadi kecil. Berjalan melewati taman, dia memasuki rumahnya dan disambut oleh aroma yang sedap. Dia mengikuti bau itu ke dapur, di mana dia melihat seorang wanita sedang memasak makanan favoritnya. Dia tampak berusia 30-an meskipun lebih tua, manfaat awet muda yang didapat dari berkultivasi. Namanya Rahel Phoenix, dan dia memiliki rambut hitam panjang, mata coklat tua dan senyuman yang akan menghangatkan hati siapapun yang melihatnya. "Aku kembali, Bu," seru John. Rahel berbalik dengan senyuman di wajahnya sebelum melompat sedikit karena terkejut. "Kamu terluka di mana-mana. Apakah kamu pergi ke hutan lagi? Sudah kubilang itu berbahaya. Ada binatang buas di luar sana yang bahkan aku takut," seru ibunya sambil merawat luka-lukanya. "Tidak apa-apa, itu hanya goresan dan lebam. Akan sembuh dalam beberapa hari. Selain itu, kamu membuatkanku sup sapi emas favoritku. Jadi bagaimana mungkin aku membiarkan beberapa luka merusak hariku?" jawab John. Dia berjalan ke panci dan mengambil sesendok sup, meniupnya untuk mendinginkannya sebelum mencicipinya. "Enak seperti biasanya. Kapan ayah pulang supaya kita bisa menikmati makan malam?" John bertanya ketika pintu depan terbuka lagi dan seorang pria masuk. Dia memiliki rambut coklat pendek, dengan janggut lebat dan sedikit bekas luka di sisi kanan wajahnya. Pria itu adalah Barden Phoenix, putra ketiga pemimpin klan, dan juga ayah John.
Dia adalah seorang ahli formasi inti yang kuat, dan salah satu tokoh paling menonjol di klan. Dia mengendus udara sebelum berbalik dengan gembira menuju dapur. "Selamat datang kembali, Ayah," kata John saat Barden Phoenix masuk ke kamar. Barden melihat kondisi John sejenak sebelum tertawa bahagia. Dia berjalan ke arah John dan menamparkan punggungnya sambil berkata, "Aku tahu kamu sudah keluar melawan binatang buas lagi ya. Ya, itu bagus. Seorang pria harus berani terlepas dari situasinya. Apakah kamu setidaknya berhasil menjatuhkannya?" tanya Barden sambil tersenyum. "Ya, berhasil membunuh satu serigala bumi hari ini. Ryan menghabisi sisanya. Lagi pula, karena kita semua sudah di sini, ayo makan," jawab John sambil sedikit meringis kesakitan karena ayahnya menepuk-nepuk luka di punggungnya. Keluarga itu duduk di meja makan dan mendiskusikan kejadian hari itu. Barden merinci beberapa masalah yang dihadapi klan tersebut, termasuk pertempuran kecil yang sedang berlangsung dengan sekte Lembah Merah. Mereka semakin berani, meskipun mereka belum berani memulai perang secara langsung. "Sepertinya sudah diduga, tapi setidaknya tidak ada yang terlalu serius saat ini," kata Barden sambil menyantap beberapa sup Golden Ox. Setelah selesai makan, John mengucapkan terima kasih kepada ibunya atas makanannya dan naik ke atas untuk mandi. Dia mencuci semua lukanya hingga bersih, mengenakan jubah hitam baru, dan pergi tidur setelah hari yang melelahkan. Demikian info cerita, kita akan berjumpa kembali pada cerita lengkapnya. Terima kasih telah berkunjung.